Halo guys, ini channel perdana saya. Nama channel ini Saya Positif. Guys, perkenalkan nama saya Mona Lisa. Sekarang umur saya 34 tahun. Saya adalah perempuan positif HIV. Guys, di channel ini saya akan membahas mengenai pengalaman saya menghadapi ketika didiagnosa positif HIV. Dan di channel ini saya akan membahas pengalaman yang pernah saya alami selama saya didiagnosa positif HIV, dan apa aja informasi-informasi yang saya dapat dari berbagai, termasuk dokter, teman, keluarga, dan akhirnya saya bisa melewati masa-masa sulit ketika saya mengalami HIV. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ikutin ya. Oke guys, di video ini saya akan membahas awal mula saya terkena positif HIV. Dan mungkin sebagian banyak perempuan merasa ketika kita didiagnosa itu adalah hal yang paling berat yang pernah dihadapi seseorang perempuan. Nah, di sini mungkin saya akan berbagi buat teman-teman yang mungkin merasakan bahwasanya hidup ini sudah nggak ada artinya ketika kita didiagnosa HIV dan merasa berputus asa, tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa melewati masa-masa indah bersama keluarga, dan dianggap sebuah penyakit yang mungkin sangat menyeramkan bagi sebagian orang. Tapi ketika keluarga kita tahu bahwasanya kita tuh butuh untuk dirangkul, butuh teman untuk diajak sharing, berbagi. Nah, mungkin di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami traumatis atau stres pasca didiagnosa oleh dokter bahwasanya sebagai positif HIV. Oke guys, kita pahami dulu makna tentang AIDS HIV. AIDS juga sering disebut sebagai ODA. Kepanjangan dari AIDS yaitu Acquired Immune Deficiency Syndrome, yang sering kita dengar dengan ODA. ODA sendiri yaitu orang dengan HIV AIDS. Nah, sebelum orang dianggap itu AIDS, dia melewati fase-fase yaitu HIV. HIV juga ada HIV tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan akhirnya didiagnosa AIDS. Nah, AIDS sendiri di sini dikatakan adalah virus, yaitu virus menyerang kekebalan tubuh seorang manusia. Di sini saya sangat buta mengenai penyakit ini. Ketika saya didiagnosa penyakit ini, saya sedikit pun tidak memahami kenapa kondisi tubuh saya seperti ini, kenapa saya merasakan hal-hal yang tidak biasanya yang saya alami. Jadi guys, awal mula saya didiagnosa positif itu sangat berat saya menerima kenyataan yang hasil dari cek darah. HIV yaitu penyakit yang menyerang sistem kekebalan pada tubuh manusia, yang biasa sering disebut Human Immunodeficiency Virus dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kadang kita menilai HIV sendiri penyakit yang sangat menjijikan atau menakutkan atau aib sebuah pribadi gitu. HIV dan AIDS dapat ditularkan melalui 3 cara, yaitu pertama dari jarum suntik yang tidak steril atau darah yang tidak disaring. Kedua yaitu dari ibu ke bayi dalam proses mengandung, persalinan atau menyusui. Yang ketiga yaitu melalui hubungan seks vaginal, anal atau oral tanpa alat pengaman. Ya, di sini saya akan berbagi pengalaman bahwa saya di poin ketiga, saya mengalami penularan dari hubungan seks, yaitu suami istri. Dan saya akan berbagi cerita bahwasanya saya mengalami positif tersebut dari penularan dari suami saya sendiri. Jadi saya mengalami
sebuah stres, ketakutan ketika saya didiagnosa saya positif. Terus bagaimana dengan anak saya? Ternyata anak saya setelah dicek darahnya, ternyata hasilnya negatif. Banyak hal yang di luar dugaan, banyak hal-hal yang tidak bisa kita benarkan. Jadi apabila teman-teman yang merasa ketakutan, merasa akan dikucilkan, atau merasa hidup ini seperti ingin diakhirin gitu, tidak memiliki masa depan lagi, buang jauh-jauh pikiran itu. Karena saya di sini berbagi, saya bisa melewati masa-masa, saya bisa melewati proses, saya bisa hidup normal seperti semula lagi, dan saya bisa menggapai apa yang saya inginkan, mempunyai anak, mempunyai suami lagi, menjalani kehidupan seperti biasa lagi. Jadi jangan takut untuk bahwasanya hidup ini cuma sebatas karena penyakit, jadi ruang gerak kita terbatas. Banyak hal yang harus kita cari, informasi-informasi baik dari klinis, medis, teman-teman, atau teman-teman yang sudah berpengalaman mengalami masa-masa sulit untuk normal lagi, menjadi manusia seperti biasanya. Saya didiagnosa bahwasanya saya positif itu ketika seminggu sebelum almarhum suami saya meninggal. Jadi ketika itu saya sangat merasakan hal yang belum pernah saya alami dalam kehidupan saya. Saya merasakan stres, saya merasakan rasanya ingin ngikut suami aja gitu kan. Dalam kasus HIV/AIDS banyak yang mengalaminya bahwasanya bukan dari elemen seperti orang-orang biasa saja. Banyak juga dari pejabat-pejabat, dari dokter pun ada yang positif, perawat pun ada yang positif. Jadi tidak memandang ini penyakit orang yang suka main perempuan, itu awamnya orang, atau ini penyakit yang kutukan. Jadi tidak seperti itu. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mengalami pasca mungkin kehilangan suami yang sedang meninggal, atau yang sedang didiagnosa baru berapa hari ini didiagnosa positif HIV. Jadi di sini sih saya mau menjelaskan bahwasanya dokter itu benar, mereka memberikan pengarahan, penyuluhan, pengobatan, dan sharing, bisa berbagi dengan teman-teman yang punya pengalaman masalah HIV/AIDS. HIV/AIDS sendiri punya level stadium, ada HIV stadium 1, HIV stadium 2, HIV stadium 3, dan baru dikatakan setelahnya AIDS. Nah, apabila kita tidak mengikuti anjuran dokter seperti rajin minum obat, yang biasa obat yang biasa diminum yaitu seperti Neviral, Duviral, ya sejenis itu. Ya bagi teman-teman yang merasa saya tidak punya uang untuk berobat, ya silakan untuk berusaha mencari biaya pengobatan, atau langsung aja ke tempat PKBI atau klinik terdekat. Jadi saran saya guys, untuk cepat bangkit dari fase kesedihan, murung, tidak ingin apa-apa gitu, harus melewati masa fase dikatakan positif. Jadi ketika kita dikatakan positif, tarik nafas, terus pikirkan masa depan kita tuh mau kemanain. Oke guys, sampai di sini dulu cerita saya. Akan kita sambung lagi di channel berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.